Di depan mata ada binatang seperti serigala yang duduk di tengah jalan, menghalang mobil yang sedang lewat. Pasangan suami istri di dalam mobil saling bertatapan. Sang pria tidak berhentinya membunyikan klakson untuk mengusirnya. Tapi dia sama sekali tidak bergerak dan hanya melihat mereka. Mereka akhirnya turun dari mobil dan mendekatinya. Si wanita mengajaknya bicara. Saat itu dia tiba-tiba berlari ke samping mobil dan lompat masuk ke dalam mobil. Suami istri bingung melihatnya. Dasar tidak tahu malu. Kemudian mereka berdua pun membawanya ke Port Dampier, Australia. Ini adalah kisah nyata orang-orang dari seluruh dunia di tahun 1970-an. Dampier membanjiri sumber daya biji besi. Setelah Red Dog sampai di sini, dia sangat mudah berbaur dengan yang lainnya. Penambang yang telah meninggalkan rumah mereka akan bercerita ke Red Dog tentang kerinduan mereka. Dia akan bermain dengan orang yang sedang bosan. Red Dog bisa membawakan kehangatan untuk orang-orang yang kesepian. Semua orang bisa mendekatinya, tapi dia bukan milik semua orang. Dia adalah anggota dari keluarga ini. Red Dog suka naik mobil sambil menikmati sejuknya angin dan pergi tanpa tujuan. Mobil, truk bahkan kereta api dia menaikinya. Hari ini di kota kedatangan supir baru yang bernama John. John tidak tahu tentang peraturan kota itu. Dengan satu kata menyuruh Red Dog turun dari bus. Red Dog tiap kali akan menunggu di tepi jalan dan menatap John. Dia ingin naik busnya John. Tapi sudah berkali-kali John tidak memperbolehkannya. Suatu hari setelah pulang kerja, John datang ke bar. Melihat sekelompok orang sedang mengelilingi Red Dog. Red Dog sedang memakan makanan dari kaleng. Dan orang di sekelilingnya sedang taruhan berapa lama dia menghabiskan makanan. Meski semua orang menyukai Red Dog, tapi mereka tidak tahu kalau hal ini adalah suatu penyiksaan. Kemudian ada orang yang mengeluarkan seekor ayam hidup dan menyuruh Red Dog makan mentah-mentah. Saat itu John pun berteriak dan berantem dengan si botak. Di saat mereka terus berkelahi, saat itu Red Dog terus menggonggongi si pria botak. Red Dog yang biasanya selalu tenang dan tiba-tiba mengeluarkan amarahnya. Si pria botak pun mundur perlahan-lahan. Hal yang mengejutkan ini, Red Dog yang bukan milik siapa-siapa, mengikuti John keluar dari bar, dan akhirnya mendapatkan persetujuan dari John boleh naik ke bus. Sejak itu Red Dog mulai memiliki majikan yang sesungguhnya. Satu-satunya majikan yang ada di dalam hidupnya. Wanita berambut pirang ini bernama Nancy. Dia menaiki bus yang penuh dengan pria dan mereka semua langsung pindah ke sebelah jendela. Merapikan kumis mereka, dan melihat Nancy yang memutuskan untuk duduk di mana. Dia hanya terdiam, dan melihat Red Dog di baris pertama. Tapi Red Dog tidak ada bermaksud untuk memberinya duduk. Down. Now be a gentleman and move over. Now. John kembali ke bus dan melihat Nancy duduk di sebelah Red Dog. Dia pun menyapa Nancy dengan sopan. Ini pertemuan pertama mereka. Kemudian John pun mulai banyak kesempatan untuk dekat dengan Nancy. Hubungan mereka berdua semakin dekat. Hari ini John ingin mengajak Nancy nonton film. Nancy pun mengiyakan. Malam hari John menitipkan Red Dog di rumah teman kerjanya. Dia tidak ingin mengajak Red Dog. Ini adalah malam yang indah dan damai. Tapi pikiran John dan Nancy tidak fokus ke film. Saat itu muncul bayangan gelap. Red Dog di waktu yang tepat muncul di depan mereka. Dia sedikit tidak puas. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Saat itu hubungan mereka berdua seperti matahari yang panas di gurun ini. Keduanya hidup bahagia bersama dengan anjingnya. Di suatu malam John mengundang semua rekan kerjanya. Mengadakan suatu pesta. Tiba-tiba dia mematikan suara dan naik ke atas atap mobil. Dan mengumumkan ke semua orang. Selama 10 tahun dia selalu mengembara. Sekarang dia ingin tetap tinggal di sini. Karena dia jatuh cinta dengan seseorang yang bernama Nancy. John pun berlutut dan melamar Nancy. Lalu Nancy pun mengiyakan. Keduanya berpelukan erat. Setelah pesta selesai, John naik motor bersiap untuk ke rumah Nancy. Sepertinya semua sedang berkembang ke arah yang benar. Keesokannya John berpisah dengan Nancy dan mengendarai motor pulang ke rumah. Matahari saat itu tidak terlalu panas dan terang. Angin yang sepoi-sepoi menerpa badannya. Semuanya begitu indah. Motor berjalan di bawah sinar matahari.
perlahan-lahan menjauh dan hilang di ujung jalan. John tidak datang kerja. Rekan kerja menelepon Nancy. Nancy berkata John dari pagi sudah pulang ke rumah. Kemudian rekan kerjanya pun pergi mencari John. Di tengah jalan mereka melihat bangkai kanguru yang mati. Kemudian menyadari ada jejak kecelakaan. Di saat rekan kerja menemukan John, dia sudah meninggal dunia. Red Dog yang tidak tahu majikannya sudah tiada, terus menunggu di depan pintu. Menunggu majikannya pulang. Semua orang sedih. Dan setelah pemakaman baru teringat dengan Red Dog. Rekan kerja sudah berkali-kali pikir untuk membawa pergi Red Dog. Tapi dia hanya mendengari majikannya. Dia di sana sudah menunggu selama 4 minggu. Dan terus menatap ke jalan. Kemudian bayang yang dikenal muncul. Suatu hari Red Dog memutuskan. Karena majikan tidak pulang, maka dia akan pergi mencarinya. Meski harus mengelilingi dunia, Red Dog datang ke tempat transportasi. Dan melihat semua muka orang. Seperti menanyai mereka, kalian lihat majikanku gak? Semua orang menggeleng kepala dengan kecewa. Kemudian Red Dog mulai mencari perjalanan John. Dia melewati pabrik garam, toko, dan bar. Dia terus berjalan dan selalu berharap. Mencari dari gelap hingga terang. Dari alam liar hingga ke gurun Gobi. Sudah meninggalkan jejaknya di hampir semua bagian barat Australia. Dan dia menaiki kapal kargo. Dari pelabuhan Teheran sampai ke Saganoseki, Jepang. Tapi semuanya sia-sia. Setelah melewati pencarian yang panjang, Red Dog akhirnya mengerti majikan tidak akan pernah bisa pulang lagi. Kemudian dia pulang ke rumah. Nancy melihat Red Dog yang sudah hilang beberapa tahun. Dengan begini Red Dog pun kembali lagi ke keluarga ini. Red Dog yang karena termakan racun. Badannya mulai melemah. Red Dog melihat orang yang sedang bersenang-senang. Lalu diam-diam berjalan keluar. Di saat semua orang sadar, Red Dog sudah entah pergi kemana. Semua orang berhenti berpesta, dan keluar mencari Red Dog. Terakhir menemukan Red Dog di sebelah makam majikannya. Dia tertidur untuk selamanya di sini. Hal ini membuat semua orang sedih. Di sini Red Dog bukanlah hanya seekor anjing. Pria yang pernah ditolong oleh Red Dog, menutupi Red Dog dengan bajunya. Di bawah sinar matahari terbenam. Pemandangan di pemakaman menjadi indah. Mungkin kematian adalah keberuntungan untuk Red Dog. Dia bisa bertemu lagi dengan John di dunia yang lain.